ekspor impor dan hunian kamar atau pariwisata. Baik, kita mulai dari indikator yang pertama, yaitu perkembangan indeks harga konsumen. Kita lihat gambarannya seperti apa. Dari data yang kami kumpulkan di lapangan sepanjang bulan Maret 2022 di Kota Jambi dan Muara Bungo didapatkan perkembangan indeks harga konsumen sebagai berikut. Jadi di Kota Jambi terjadi kenaikan indeks harga konsumen bulan Maret 2022 dibandingkan dengan bulan Februari 2022. Nah, kenaikan indeks harga konsumen ini menyebabkan terjadinya inflasi di Kota Jambi sebesar 1,35% di bulan Maret 2022 jika kita bandingkan dengan bulan Februari 2022. Begitu juga di Bungo, di Muara Bungo, terjadi inflasi sebesar 1,10% dan gabungan dari kedua kota itu menimbulkan inflasi sebesar 1,32%. Artinya terjadi kenaikan harga-harga komoditas yang kami catat di bulan Maret 2022 jika dibandingkan dengan bulan Februari 2022. Nah, kita lihat inflasi tahun kalender dan inflasi year on year-nya untuk Kota Jambi, Muara Bungo, dan gabungannya adalah sebagai berikut. Untuk inflasi tahun kalender di Kota Jambi sebesar 1,62%, artinya inflasi dari Januari sampai dengan Maret 2022 itu 1,62% di Kota Jambi, di Muara Bungo 2,12 dan gabungan keduanya sebesar 1,67. Nah, jika kita bicara year on year, artinya Maret 2022 dibandingkan dengan Maret 2021, di Kota Jambi inflasinya 2,76, Muara Bungo 3,40 dan gabungan keduanya sebesar 2,83. Ini kalau kita bicara year on year. Nah, kita lihat trennya seperti apa. Kalau kita lihat trennya, mungkin ini bisa diamati bahwa di Kota Jambi terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi. Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Maret 2021. Bapak Ibu bisa lihat di grafik yang berwarna orange gitu ya, ada tanda plus yang cukup tinggi di sana. Tapi secara year on year grafiknya agak berhimpit dengan kondisi 2021. Jadi kalau kita bicara bulan ke bulan terjadi lonjakan yang tinggi, nah mudah-mudahan ini menjadi sinyal ke depan supaya tidak terjadi lonjakan yang lebih tinggi lagi terhadap harga-harga komoditas barang dan jasa yang kami catat di bulan ke depan. Untuk Muara Bungo kondisinya seperti apa? Ini kondisinya hampir sama. Memang terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi di bulan Maret 2022, grafiknya seperti itu. Nah, gabungan keduanya sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini gabungan keduanya bisa dilihat di bulan Maret memang cukup tinggi ya. Jadi ada grafik yang berwarna orange itu terjadi lompatan yang cukup tinggi. Tapi secara year on year grafiknya relatif berhimpit dengan tahun kemarin. Kalau kita lihat menurut kelompok pengeluaran, gambarannya adalah selanjutnya. Di sini terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Jadi terjadi inflasi sebesar 3,48% dengan andil inflasi bulan Maret sebesar 1,0597%.
Jadi kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil yang tertinggi terhadap inflasi bulan Maret 2022, yaitu sebesar 1,0597. Kelompok berikutnya yang memberikan andil yang cukup tinggi adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Nanti kita lihat komoditas-komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi sehingga berdampak pada inflasi untuk kelompok pengeluaran masing-masing. Nah, kita lihat ini adalah kondisi Muaro Bungo juga polanya masih sama dengan Kota Jambi, begitu juga gabungan dari Kota Jambi dan Muaro Bungo. Kita lihat gabungan Kota Jambi dan Muaro Bungo, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi yang paling tinggi, yaitu 3,34%, dengan andil yang paling tinggi juga, sebesar 1,02. Berikutnya, inflasi yang tinggi juga terjadi pada perawatan pribadi dan jasa lainnya, tapi andilnya masih lebih kecil dibandingkan dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Nanti kita lihat komoditas-komoditas apa yang memberikan andil inflasi atau deflasi. Kalau kita bicara perbandingan antar kota se-Sumatera, kota-kota yang dicatat di Pulau Sumatera, maka Jambi menempati posisi tertinggi sebagai kota yang mengalami inflasi. Jadi Bapak Ibu lihat di sana bahwa Jambi inflasi di bulan Maret itu paling tinggi jika dibandingkan dengan 24 kota-kota di Pulau Sumatera. Jadi inflasinya sebesar 1,35. Nah, Bungo menempati urutan ke-6 sebesar 1,10. Jadi di sini terlihat memang ada kenaikan harga barang dan jasa jika kita bandingkan dengan kondisi Februari 2022. Next. Nah, ini barang dan jasa yang memberikan andil inflasi di bulan Maret. Untuk Kota Jambi, kita tahu cabai merah memberikan andil inflasi yang tertinggi, mungkin karena berkurangnya pasokan gitu ya, atau pergantian musim, sehingga harga cabai merah di tingkat konsumen, di tingkat pasar itu mengalami kenaikan yang tinggi dan memberikan andil inflasi yang tinggi juga. Di Kota Jambi, komoditas kedua adalah daging ayam ras, ketiga bahan bakar rumah tangga. Jadi memang ada kenaikan harga gas ya, harga gas dibandingkan dengan bulan Februari 2022. Andilnya cukup tinggi gitu ya, nomor 3 tertinggi dari 10 komoditas yang kami urutkan gitu yang memberikan andil inflasi di bulan Maret 2022. Goreng harga dilepas ke harga pasar memang terjadi kenaikan harga dibandingkan dengan harga eceran tertinggi kemarin. Di Kota Jambi, minyak goreng memberikan andil keempat terbesar. Nah, bagaimana dengan Muaro Bungo? Cabai merah memberikan andil terbesar untuk inflasi Muaro Bungo. Berikutnya adalah minyak goreng, emas perhiasan masih mengalami kenaikan juga harga emas dibandingkan dengan bulan Februari 2022. Bahan bakar rumah tangga, gas mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, jengkol dan sebagainya sampai dengan 10 komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar di Muaro Bungo. Bagaimana gabungannya? Kita lihat, kita kasih. Jadi komoditas ini mengalami penurunan harga jika dibandingkan dengan bulan Februari 2022. Jadi komoditas-komoditas yang mengalami penurunan sehingga memberikan andil deflasi adalah jeruk untuk Kota Jambi, udang, bahan katun sampai dengan bayam. Jangan Muaro Bungo, cabai rawit sampai dengan ikan tongkol. Tapi andil deflasi yang ada di sini itu tidak sebesar
andil inflasi yang diberikan oleh 10 bahan makanan yang disebutkan di slide sebelumnya. Makanya masih terjadi inflasi sebesar 1, itu adalah gambaran perkembangan indeks harga konsumen atau harga-harga komoditas yang kami ukur sepanjang bulan Maret 2022. Indikator berikutnya adalah perkembangan nilai tukar petani bulan Maret 2022. Kita lihat gambarannya seperti apa. Nilai tukar petani di bulan Maret 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan Februari 2022. Kenaikannya sebesar 1,62%, yaitu dari 140,12 menjadi 142,38. Nah, kita lihat kenaikan indeks harga yang diterima petani dibandingkan dengan bulan sebelumnya, itu mengalami kenaikan 2,69%. Komoditas-komoditas yang menyumbang kenaikan indeks harga yang diterima petani diantaranya kelapa sawit. Kita tahu bahwa harga kelapa sawit itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ada komoditas karet, kopi, dan cabai merah. Ini adalah komoditas-komoditas yang menyumbang kenaikan indeks harga yang diterima petani. Memang komoditas-komoditas ini kita tahu mengalami kenaikan harga jual. Nah, indeks harga yang diterima petani sebesar 2,69 masih lebih besar dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar oleh petani sebesar 1,05. Jadi kenaikannya itu masih lebih besar. Indeks yang diterima petani dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani. Bapak Ibu lihat bahwa indeks yang diterima petani kenaikannya 2,69 dibandingkan dengan bulan lalu, sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan 1,05 dibandingkan dengan bulan kemarin. Jadi masih lebih besar kenaikan indeks harga yang diterima petani. Nah, ini berakibat pada positifnya nilai NTP yang didapatkan di bulan Maret 2022. Nah, selanjutnya kita lihat nilai tukar usaha petani. Jadi kalau kita membagi antara indeks harga yang diterima petani, biaya produksi dan penambahan barang modal, maka kita bisa melihat bahwa kenaikan indeks yang diterima petani jauh lebih besar dibandingkan dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal untuk bulan Maret dibandingkan dengan bulan Februari. Nah, selisih yang cukup tinggi ini berdampak pada nilai NTUP yang lebih besar dibandingkan dengan nilai NTP-nya. Jadi nilai NTUP-nya itu 1,95, nilai NTP-nya 1,62. Jadi Bapak Ibu bisa cermati di kenaikan untuk yang angka-angka ada grafik atau panah yang berwarna biru. Jadi bisa diamati di situ kenapa NTUP-nya lebih besar dibandingkan dengan NTP. Nah, untuk kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,72, ini bisa disimpulkan bahwa ada kenaikan upah memanen, kenaikan pupuk NPK, kenaikan pupuk KCL, dan kenaikan harga pupuk urea di bulan Maret jika kita bandingkan dengan bulan Februari. Jadi ini komponen-komponen yang menyumbang kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Tapi kenaikannya tidak sebesar indeks harga yang diterima petani. Sehingga nilai tukar usaha pertaniannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tukar pertaniannya. Nah, selanjutnya kita lihat trennya seperti apa Bapak Ibu. Jadi sejak 2022 ini baik NTP maupun NTUP trennya sudah jauh di atas tahun 2021. Ini nanti Bapak Ibu bisa cermati kenapa nilainya jauh di atas 2021, subsektor mana gitu ya yang memberikan sumbangan terbesar ada kenaikan NTP maupun NTUP di tahun 2022. Kita lihat rincian berdasarkan subsektor selanjutnya. Nah, kenaikan disumbang oleh subsektor hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat gitu ya. Jadi dari 5 subsektor itu
3 subsektor mengalami kenaikan dan 2 subsektor mengalami penurunan. Jadi Bapak Ibu bisa cermati kembali trennya untuk subsektor hortikultura seperti apa, untuk tanaman perkebunan rakyat seperti apa. Jadi untuk hortikultura sudah ada tren yang cukup baik gitu ya, karena naiknya cukup tinggi dari 98,09 menjadi 102,24. Nah, rincian produk-produk hortikultura apa yang mengalami kenaikan harga, Bapak Ibu bisa download secara lengkap di berita resmi statistik kami yang akan kami upload beberapa saat lagi setelah rilis ini berakhir. Di sini terlihat subsektor mana yang mengalami kenaikan, berapa besar persentase kenaikan, dan sebagainya, baik NTP maupun NTUP. Bapak Ibu bisa lihat secara detail pada tabel. Next, kalau kita bicara kewilayahan, posisi NTP maupun NTUP Provinsi Jambi ada di mana? Nah, kalau kita lihat untuk NTP-nya, Provinsi Jambi berada pada urutan keempat, sedangkan untuk NTUP-nya berada pada urutan kelima dari provinsi-provinsi yang berada di kita lihat bahwa NTP maupun NTUP Jambi itu lebih tinggi dibandingkan dengan NTP maupun NTUP-nya nasional. Begitu juga kenaikannya. Selanjutnya, kalau kita lihat perkembangan harga-harga di pedesaan di bulan Maret 2022, maka di sini tercatat bahwa harga-harga komoditas di tingkat pedesaan untuk 11 kelompok pengeluaran itu mengalami kenaikan sebesar 1,14% di bulan Maret jika dibandingkan dengan bulan Februari. Artinya polanya sama, harga-harga di tingkat pedesaan juga mengalami inflasi atau kenaikan di bulan Maret. Perkotaan juga mengalami kenaikan. Nah, untuk kelompok pengeluarannya polanya juga hampir sama, bahwa makanan, minuman, dan tembakau itu mengalami inflasi yang paling tinggi. Ya, begitu juga dengan yang di perkotaan. Jadi kenaikan komoditas-komoditas untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih mendominasi kenaikan harga di bulan Maret 2022 dibanding dengan bulan Februari 2022. Begitu gambaran indikator yang kedua, yaitu nilai tukar pertanian. Selanjutnya kita lihat perkembangan indikator ketiga, yaitu statistik perhotelan. Nah, kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, bulan Februari 2022 tingkat pengeluaran hotel mencapai 36,38% atau turun sebesar 1,5 poin jika dibandingkan dengan bulan Januari 2022. Dan turun sebesar 2,04 poin jika dibandingkan dengan bulan Februari 2021. Artinya kondisinya masih belum tergambar gitu ya, pelonggaran mobilitas penduduk mungkin belum bisa tergambar di bulan Februari 2022. Nanti kita lihat di bulan Maret kondisinya seperti apa gitu ya, dengan kebijakan pelonggaran mobilitas penduduk, ya mudah-mudahan angka di TPK-nya lebih baik gitu ya, harapannya seperti itu. Kita lihat untuk tingkat penghunian kamar gitu ya, ini tadi angka yang di depan. Nah, kita rinci menurut bintang dan non bintang, bintang 1 dan bintang 2, 3 sampai dengan 45. Hampir semuanya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan tingkat penghunian kamarnya turun. Nah, kalau kita lihat trennya di grafik selanjutnya, kita lihat trennya juga turun ya. Trennya mengalami penurunan. Nah, mudah-mudahan kebijakan pelonggaran perjalanan atau mobilitas penduduk akan tergambar di bulan depan. Kondisinya seperti apa. Nah, menurunnya tingkat penghunian kamar berimbas pada turunnya rata-rata lama menginap. Jadi rata-rata lama menginap turun sebesar 0,17 poin. Dari 1,47 hari menjadi 1,30 hari. Nah, ini menurun dibanding bulan Januari 2022.
Begitu indikator statistik perhotelan. Nah, kita lihat indikator yang terakhir yaitu perkembangan ekspor dan impor. Kita lihat ekspor dan impor di bulan di 2022, maka 2022 sampai 174,03 juta US dollar atau turun sebesar 6,86% dibandingkan Januari 2022. Nah, kumulatif sepanjang Januari sampai Februari sampai dengan Februari, Jambi masih oleh pertambangan, ya, industri pengolahan dan pertanian. Polanya masih sama seperti pola-pola tahun yang lalu. Jadi tambangan menyumbang sebesar 57,38% dari total ekspor Provinsi Jambi sepanjang Januari Februari 2022. Nah, kalau kita lihat jenis barang-barang yang diekspor, juga polanya masih sama bahwa batu bara, gas alam, dan lignit masih mendominasi produk ekspor dari Provinsi Jambi. Nah, untuk komoditas industri pengolahan, ya dari karet dan barang dari karet dan sebagainya, lemak minyak hewan nabati yang menempati urutan kedua, dan produk-produk pertanian, ada buah-buahan, kelapa, pinang, kacang, ada kopi, teh, dan seterusnya, adalah produk-produk yang diekspor dari Provinsi Jambi ke negara-negara tujuan ekspor. Nah, kalau kita lihat menurut pelabuhan, produk-produk yang berasal dari Provinsi Jambi masih seperti yang kemarin, tetap diekspor dari pelabuhan Belakang Padang di Kepulauan Riau. Masih di sana tempat ekspornya. Selanjutnya, negara tujuan ekspornya, negara-negara tujuan ekspornya adalah juga. Di slide selanjutnya kita lihat bahwa negara tujuan ekspor Provinsi Jambi adalah Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, dan Thailand. Jadi polanya masih sama gitu ya dengan tahun-tahun sebelumnya, negara-negara tujuan ekspornya itu. Bagaimana dengan perkembangan impor? Ternyata berbalik arah. Justru impor Provinsi Jambi di Februari 2022 naik sebesar 66,88% dibanding Januari 2022. Yaitu kenaikannya dari 1,77 juta US dollar menjadi 2,96 juta US dollar atau naik 66,88%. Nah, kita lihat kumulatifnya masih didominasi oleh mesin dan alat angkutan. Lebih dari setengah produk impor yang didatangkan ke Provinsi Jambi itu berupa mesin dan alat angkutan. Kita lihat komoditasnya apa. Di sana terlihat komoditasnya antara lain mesin-mesin pesawat mekanik, ada pompa, alat penyaring sistem irigasi, ada kontainer besi, ada penampang baja, pupuk, plastik, dan sebagainya. Nilai-nilainya adalah seperti yang tertera di dalam tabel. Jadi kalau kita kelompokkan, itu masuk dalam kelompok mesin dan alat angkutan yang menyumbang hampir lebih dari setengah impor yang masuk ke Provinsi Jambi. Kalau kita lihat pelabuhannya, pelabuhan impornya masih melalui Kuala Tungkal dan Talang Duku impor di Provinsi Jambi. Negara-negara yang mengimpor ke Provinsi Jambi masih sama gitu ya. Ada Singapura, ada Swedia gitu ya, dan terakhir India. Jadi negara-negara ininya importir ke Provinsi Jambi berubah-ubah gitu ya. Berubah-ubah. Jadi kemarin masih belum ada Swedia, nah sekarang sudah masuk dari Swedia. Kalau Singapura masih tetap mendominasi baik ekspor maupun impor dari maupun ke Provinsi Jambi. Kalau kita lihat neraca perdagangannya selama tahun 2022 masih surplus sebesar 356,15 juta US dollar
Artinya ekspornya masih lebih besar dibandingkan dengan impornya untuk nilainya. Begitu semua indikator yang kami catat, yang kami kumpulkan sepanjang Maret 2022, semoga bisa memberikan gambaran dan bisa menjadi bahan untuk evaluasi kebijakan pemerintah. Terima kasih kami sampaikan, mohon maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa bahannya secara lengkap, secara detail. Ini 1 jam setelah kita selesai rilis, nanti Bapak Ibu bisa download secara gratis di website kami, jambi.bps.go.id. Terima kasih. Kita akhiri rilis kita hari ini. Oke ya.